Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Bu Duma. Hari ini kita akan belajar laju reaksi materi di kelas 11 semester 1. Apa sih laju reaksi itu? Kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bom. Kemudian ada gambar obat dalam bentuk tablet dan yang dalam bentuk tablet yang digerus. Kemudian ada gambar proses pematangan buah di pohon dan ada gambar proses perkaratan besi. Jadi kalau kita perhatikan reaksi-reaksi yang terjadi pada gambar-gambar ini, ada yang prosesnya cepat dan ada prosesnya lambat. Yang paling cepat pada gambar di sini adalah gambar bom meledak ya. Kemudian kalau kita bandingkan ya, obat ya yang kita konsumsi dalam bentuk serbuk dan tablet, tentu yang lebih cepat prosesnya adalah dalam bentuk serbuk ya. Kemudian proses pematangan buah juga, bagaimana kalau kita bandingkan pematangan di pohon dengan pematangan di karbit ya. Tentu lebih cepat di karbit ya. Kemudian bagaimana proses perkaratan besi, apakah cepat atau lambat? Nah, ini semua akan kita pelajari di dalam laju reaksi. Jadi apa sih laju reaksi itu? Jadi laju reaksi menyatakan ukuran seberapa cepat atau lambat suatu reaksi berlangsung. Laju reaksi adalah laju perubahan konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi ya. Kita perhatikan reaksi berikut. Misalkan ada suatu zat A menjadi zat B. Zat A ini adalah preaksi, sedangkan zat B ini adalah produk. Semakin lama zat A akan semakin berkurang, seiring waktu zat B akan semakin bertambah. Jadi preaksi akan berkurang, sedangkan produk akan bertambah. Jadi kalau kita lihat grafik perubahan konsentrasi preaksi dan produk terhadap waktu ya, ini produk akan semakin bertambah, grafiknya ke atas, sedangkan preaksi grafiknya ke bawah, semakin lama akan semakin berkurang. Jadi laju adalah perubahan konsentrasi per perubahan waktu reaksi ya. Jadi bisa dituliskan delta konsentrasi per delta T ya. V ini adalah laju reaksi, delta konsentrasi ya, ini satuannya molaritas, kemudian delta T satuannya adalah detik atau second. Jadi kita perhatikan yang di kiri adalah preaksi, semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan yang di kanan ini B, ini adalah produk, semakin lama akan semakin bertambah. Jadi laju reaksi dapat diukur dengan menghitung pengurangan konsentrasi A tiap satuan waktu atau pertambahan konsentrasi B tiap satuan waktu. Jadi laju reaksi A sama dengan ya min ya perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Sedangkan laju B ya sama dengan plus, ini semakin bertambah ya, perubahan konsentrasi B per satuan waktu. Dalam reaksi kimia, laju reaksi suatu zat itu berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi zat ya. Jadi bisa juga ditulis laju reaksi A banding laju reaksi B sama dengan Pi banding Q. Kita lihat contoh 1. Diketahui 8 gram zat A, ya, massa atom relatifnya 65, dimasukkan dalam tabung yang berisi 200 ml larutan HCl 2 molar. Setelah reaksi berlangsung 2 menit, zat A masih bersisa 1,5 gram. Tentukan laju pengurangan zat A, ya. Pengurangan berarti di sini adalah reaksi ya. Kita cari dulu molaritas zat A ya. Jadi awalnya ada 8 gram, kemudian bersisa 1,5 gram, maka massanya adalah 1,5 dikurang 8, ada pengurangan sebanyak 6,5 ya. Jadi molnya min 6,5 per 65 sama dengan min 0,1 mol. Kita cari konsentrasi A-nya,
Dengan rumus mol per volume berarti jadi min 0,1 mol per 0,2 liter sama dengan min 0,5 molar. Di mana delta T-nya sama dengan 2 menit ya, sama dengan 120 second. Jadi laju reaksi terhadap A adalah perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Jadi min 0,5 molar per 120 second sama dengan min 4,2 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Ya, jadi laju pengurangan zat A adalah 4,2 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Contoh kedua, diketahui persamaan reaksi A tambah 3B menjadi 2C tambah 2D. Konsentrasi A berubah dari 2 molar menjadi 1,8 molar. Jika reaksi berlangsung selama 0,5 menit, tentukan laju berkurangnya A dan laju bertambahnya D dalam satuan molar per menit. Nah, di sini kita lihat ya, perubahan konsentrasinya 2 molar dikurang 1,8 sama dengan 0,2 molar. Karena ini awalnya adalah 2 molar ya. Sisanya 1,8 ya. Jadi berkurang sebanyak 0,2 molar ya. Kemudian delta T-nya sama dengan 0,5 menit. Yang ditanya laju berkurangnya A dan laju bertambahnya D dalam satuan molar per menit. Jadi kita cari laju berkurangnya A ya. Tanda reaksi ini min, tanda produk ini nanti plus ya, bertambah. Jadi laju terhadap A sama dengan min perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Ya, tadi berkurang 0,2 ya. Jadi min 0,02 molar per 0,5 menit sama dengan min 0,4 molar per menit. Jadi laju terhadap A berkurang 0,4 molar per menit. Sedangkan laju terhadap D ya, kita lihat ya, perbandingan koefisiennya 1 dibanding 2. Koefisien A dibanding koefisien D ini 1 banding 2. Maka laju reaksi A dibanding laju reaksi D ini 1 banding 2 ya. Jadi laju reaksi D sama dengan 2 kali laju A. Sama dengan 2 kali 0,4. Sama dengan 0,8 molar per menit. Ya. Ini tandanya plus, bertambah 0,8 molar per menit. Kita masuk pada persamaan laju reaksi. Laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat dipangkatkan orde reaksinya. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah bilangan pangkat dari besarnya konsentrasi reaksi pada persamaan laju reaksi. Di sini jika diketahui persamaan reaksi ya, A ditambah B menjadi C tambah D. Laju reaksinya dapat dirumuskan ya dari persamaan ini sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan M kali konsentrasi B dipangkatkan N ya. Di mana V itu adalah laju reaksi, satuannya molar per detik. M ini adalah orde reaksi terhadap zat A, K adalah tetapan laju reaksi, sedangkan N ini orde reaksi terhadap B. Dan M ditambah dengan N itu adalah orde reaksi total ya. Ini adalah konsentrasi zat A ya, satuannya mol per liter. Kemudian ini adalah konsentrasi zat B, satuannya juga mol per liter. Semakin besar nilai K ya, semakin cepat reaksi berlangsung ya. Nilai K ini dipengaruhi oleh suhu dan tidak akan berubah jika suhu tidak berubah. Sekarang kita lihat grafik perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi ya. Jadi apabila laju reaksinya mempunyai orde 0 ya, maka gambar grafiknya seperti ini.
Ya, persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Ini adalah orde 0 ya. Berarti A pangkat 0 itu 1. Berarti V sama dengan K. Kemudian, laju reaksi yang mempunyai orde 1. Ini adalah gambar grafiknya ya. Persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1. Jadi jika nilai konsentrasi reaksi dilipat 2-kan, maka laju reaksinya 2 kali 1 sama dengan 2 kali lebih besar. Yang ketiga adalah reaksi yang mempunyai orde 2. Ini adalah grafik dengan laju reaksi orde 2 ya. Persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 atau V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Jika nilai konsentrasi reaksi dilipat 2-kan, maka laju reaksinya 2 dikali 2 sama dengan 4 kali lebih besar. Kita lihat contoh 1, tentukan orde reaksi total pada reaksi 2NO tambah Br2 menjadi 2NOBr. Diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah data ya, mempunyai 3 kali percobaan. Maka langkahnya adalah kita harus mencari orde masing-masing, ya, orde NO dan orde Br2 ya. Untuk menentukan orde terhadap NO, maka kita melihat ya percobaan BR2 yang sama. Jadi di sini percobaan BR2 yang sama adalah percobaan nomor 1 dan nomor 3 ya. Jadi kita mencari orde terhadap NO dengan menggunakan percobaan 1 dan 3. Jadi kita bandingkan antara laju reaksi 1 dengan laju reaksi 3. V1 banding V3 sama dengan K ya. Dikali ini K dikali konsentrasi NO pada percobaan 1 per konsentrasi NO pada percobaan 3 pangkat M dikali konsentrasi Br2 pada percobaan 1 ya 0,05 per konsentrasi Br2 pada percobaan 3 0,05 ya. Jadi laju pada percobaan 1 ini 6 ya. Pada percobaan 3, 54. Jadi 6 per 54 sama dengan 0,1 per 0,3. Jadi ini K-nya kita habiskan ya. Kemudian ini juga konsentrasi ER2 juga kita habiskan. Jadi sisanya untuk NO saja. Jadi 6 per 54 sama dengan 0,1 per 0,3 pangkat M. Ini disederhanakan menjadi 1 per 9 sama dengan 1 per 3 ya, disederhanakan pangkat M. Ini 1/9 ini ya, kita pecah menjadi 1/3 pangkat 2. Sama dengan 1/3 pangkat M. Berarti M-nya sama dengan 2 ya. Kemudian orde reaksi terhadap Br2, kita lihat percobaan 1 dan 2 ya. Lihat NO yang sama ya, konsentrasinya itu pada percobaan 1 dan 2. Jadi, kita bandingkan percobaan 1 dan 2, V1 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi NO pada percobaan 1 dan 2, pangkat M, dikali konsentrasi Br2 pada percobaan 1 dan 2, 0,05 per 0,2 pangkat N. Jadi 6 per 24, ini 6 per 24 sama dengan, ya, ini 0,05 per 0,2 ya. Ini K-nya dihabiskan sama konsentrasi NO juga habis ya, sisa untuk BR2 ya. Jadi 6 per 24 sama dengan 0,05 per 0,2 pangkat N. Jadi ini sederhanakan 1 per 4 sama dengan, ini juga disederhanakan menjadi 1 per 4 pangkat N. Jadi 1 per 4 ini pangkat 1 sama dengan 1 per 4 pangkat N. Berarti N sama dengan 1. Jadi orde total adalah M ditambah N, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3.
Kita lihat contoh kedua. Pada reaksi A tambah B menjadi C tambah D. Jika konsentrasi A tetap dan konsentrasi B dibesarkan 2 kali, maka laju reaksi menjadi 4 kali semula. Jika konsentrasi B tetap, konsentrasi A dibesarkan 3 kali, maka kecepatan menjadi 3 kali semula. Rumus laju reaksi di atas yaitu, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, kita lihat ya. Jika konsentrasi A tetap dan konsentrasi B dibesarkan 2 kali, maka laju reaksi menjadi 4 kali semula, berarti ya 2 pangkat OR-dB ya, itu sama dengan 4 ya. Berarti OR-dB itu adalah 2, karena 2 pangkat OR-D sama dengan 4, berarti OR-dB itu adalah 2, karena 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Kemudian, jika konsentrasi B-nya tetap dan A dibesarkan 3 kali, maka laju reaksi menjadi 3 kali semula. Jadi, bisa kita tuliskan 3 pangkat OR-dA sama dengan 3. Artinya, OR-dA ini adalah 1, karena 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 ya. Maka, A ini OR-D-nya 1, B ini OR-D-nya 2. Jadi kita bisa tuliskan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2. Ini OR-dB 2, OR-dA 1. Tidak usah ditulis kalau OR-D-nya 1 ya. Contoh ketiga, reaksi A ditambah B menjadi C. Diperoleh data sebagai berikut. Tentukan tetapan laju reaksi. Yang B, jika konsentrasi A sama dengan 0,2 molar, konsentrasi B sama dengan 0,4 molar, tentukan laju reaksi. Jadi ini adalah data percobaan ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mencari dulu OR-D reaksi terhadap A dan OR-D reaksi terhadap B. Untuk mencari OR-D reaksi terhadap A, lihat konsentrasi B yang sama. Begitu juga untuk mencari OR-D terhadap B, lihat konsentrasi A yang sama untuk membandingkannya ya. Jadi kita mencari OR-D reaksi terhadap A, kita pakai percobaan 1 dan 2 ya. Karena konsentrasi B yang sama di percobaan 1 dan 2. Jadi V1 per V2 sama dengan K dikali ini 0,01 per 0,02 pangkat M dikali 0,20 per 0,20 pangkat N. Ini habis ya. K-nya habis sama konsentrasi B, jadi sisanya di konsentrasi A. Jadi 0,02 ini laju reaksinya per 0,08 sama dengan, ini disederhanakan ya, 1 per 2 pangkat M. Jadi ini 2 per 8 menjadi 1/4 sama dengan 1 per 2 pangkat M. Ini disederhanakan jadi 1 per 2 pangkat 2 sama dengan setengah pangkat M. Jadi M sama dengan 2. Jadi OR-dA adalah 2. Sekarang kita cari OR-D reaksi terhadap B. Kita pakai percobaan 2 dan 3 ya. Percobaan 2 dan 3. Karena percobaan 2 dan 3 ini konsentrasi A-nya sama ya. Jadi V2 per V3 ya. Sama dengan K dikali konsentrasi 0,02 per 0,02 ini sama ya. Dikali 0,20 per 0,40 pangkat N. Jadi V2 per V3 ini 0,08 per 0,16 sama dengan, ini dihabiskan ya. Ini habis. Jadi sisa ini disederhanakan 0,2 per 0,4 ini menjadi 1 per 2 pangkat N. Jadi 1 per 2 sama dengan 1/2 pangkat N. 1 per 2 pangkat 1 ini sama dengan 1 per 2 pangkat N. Jadi N sama dengan 1. Jadi persamaan laju reaksinya ya. Tadi OR-D terhadap A itu sama dengan 2. OR-D terhadap B sama dengan 1. Jadi persamaan laju reaksi dapat ditulis V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 1 ya.
Jadi 0,02 sama dengan K ya, dikali kita ambil ya salah satu percobaan ya. Kita pakai percobaan 1 ya untuk menentukan K-nya. Jadi 0,02 ya, ini 0,02 pakai percobaan 1 sama dengan K dikali 0,01 pangkat 2 dikali 0,20 pangkat 1 ya. Jadi pakai percobaan 1 ya untuk menentukan K. Boleh juga pakai percobaan 2 ya, pilih salah satu ya. Jadi K sama dengan 0,02 dibagi, ini hasil kalinya ya, 0,01 kuadrat dikali 0,20 ya. Jadi K sama dengan 1000 per molar kuadrat detik. Yang B, jika konsentrasi A sama dengan 0,2 molar dan konsentrasi B sama dengan 0,4 molar, tentukan laju reaksinya. Nah, dan di sini tadi kita sudah mendapatkan nilai K sama dengan 1000 ya. Jadi V sama dengan K dikali ini persamaan laju reaksinya yang didapat adalah V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali B. Jadi V sama dengan K-nya tadi 1000 dikali, ini yang ditanya untuk A adalah 0,2. Jadi 0,2 kuadrat dikali konsentrasi B ini adalah 0,4 ya. Jadi V sama dengan 1000 kali 0,2 kuadrat itu sama dengan 0,04 dikali 0,4. Jadi V sama dengan 16 molar per detik. Demikianlah materi kita hari ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Like, share, and subscribe.